Pria itu hanya mengambil satu langkah. Ayahnya langsung meneteskan air mata haru. Beratnya sudah tidak terukur lagi. Ia harus segera menurunkan berat badan agar bisa berlatih bela diri dan menyelamatkan bakatnya. Tuan muda yang sedang berusaha menurunkan berat badan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pelayannya mengira tuan muda pasti sudah gila karena diet terlalu keras. Ia bergegas memanggil tabib untuk memeriksanya. Tabib yang mendengar kabar itu segera datang. Xiao Qiang tahu bahwa keahlian medis tabib ini adalah yang terbaik di negeri. Di usia 30 tahun, ia sudah memeriksa denyut nadi kaisar. Ia pasti punya cara untuk membantunya menurunkan berat badan. Xiao Qiang bertanya pada tabib apakah ia bisa meracik obat pelangsing. Obat yang bisa membuatnya kurus dalam sebulan. Ketika mengetahui bahwa itu hanya untuk menurunkan berat badan, tabib berpikir mungkin tuan muda terpengaruh oleh penolakan lamaran. Ia memberitahu Xiao Qiang bahwa ia memiliki obat yang dapat memperbaiki kondisi tubuh setelah diminum. Tetapi setidaknya butuh 3 tahun dan harus dibarengi dengan olahraga. Xiao Qiang tahu bahwa ia salah mengandalkan orang. Tabib merekomendasikan Xiao Qiang untuk mencoba cara lain. Kemudian mereka pergi ke air terjun. Tabib merekomendasikan untuk berlatih dengan bantuan daya apung air. Ketika ia mengatakan bahwa ia harus berlatih di sana setiap hari, para pembawa tandunya bersiap untuk mengundurkan diri. Xiao Qiang dengan hati-hati turun ke air. Daya apung memang membuatnya lebih mudah berjalan. Tapi dia tidak menyangka sungai itu sedalam itu. Ia langsung tenggelam ke dasar air. Huang Chong tidak menyangka tuan muda sangat suka bermain air. Ia sangat berbakat dalam berenang dan menyelam. Pembawa tandu di samping mengingatkan Huang Chong bahwa tuan muda mungkin telah tenggelam. Mendengar itu, Huang Chong merasa mungkin saja. Tapi dia tidak bisa berenang. Saat itu, sesosok tubuh langsung melompat ke danau. Di sisi lain, Xiao Qiang sudah tenggelam ke dasar. Kesadarannya mulai kabur. Sebuah kereta kuda yang melaju kencang muncul di hadapannya. Orang di dalamnya berlumuran darah. Setelah mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah tubuh ini saat masih kecil. Ia berpikir itu pasti ingatan anak itu. Wanita itu pasti ibunya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bisa menyaksikan semua yang ada di depannya. Perlahan-lahan ia kehilangan kesadaran dan tenggelam ke dasar danau. Huang Chong di tepi danau masih bingung. Tiba-tiba seorang wanita muncul di permukaan air sambil membawa Xiao Qiang. Wajah wanita itu sangat menarik perhatian Huang Chong. Wanita itu sendirian menyeret Xiao Qiang ke tepi danau. Huang Chong baru tersadar dan menghampiri wanita itu untuk bertanya. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Nona menyuruhnya untuk datang dan melihat-lihat. Kembali ke kediaman. Huang Chong dan tabib berlutut di hadapan Tuan Besar. Ia ingin keduanya memberikan penjelasan yang masuk akal. Huang Chong langsung mengatakan bahwa tabiblah yang membujuk tuan muda untuk bermain air. Ia melemparkan semua tanggung jawab kepada tabib. Mendengar itu, Tuan Besar langsung mengeluarkan pedangnya. Ia sangat menyayangi putranya. Hampir saja ia kehilangan putranya. Saat itu, seseorang menghentikan keributan. Ia adalah kakak perempuan Xiao Qiang. Ia menyarankan agar tabib diberi kesempatan untuk menjelaskan. Melihat kesempatan itu, tabib mengatakan bahwa semua ini karena keluarga Nangong. Xiao Qiang ditolak lamarannya oleh keluarga Nangong. Ia sangat terpukul sehingga nekat menurunkan berat badan. Sang ayah merasa kasihan pada putranya. Kakak perempuannya berpikir bahwa adiknya harus terus menurunkan berat badan. Tetapi tidak harus di sungai. Ia memiliki kakak perempuan yang sangat cantik. Ayah yang kaya raya. Tetapi ia sendiri tidak berguna dan hanya bisa berbaring. Tadinya ingin berlatih di air. Tapi malah hampir tenggelam. Saat sedang berpikir, seorang wanita datang menjenguk. Melihatnya, ingatan Xiao Qiang muncul. Ia ingat bahwa wanita itu adalah kakak dari pemilik tubuh aslinya. Kakaknya tahu dia kesulitan bangun. Jadi dia membantunya. Xiao Qiang bilang pada wanita itu bahwa ia tak bisa mengangkatnya. Tanpa disangka, wanita itu langsung mengangkatnya, dan memberitahu Xiao Qiang bahwa ia akan membawanya ke suatu tempat. Xiao Qiang duduk di tandu dengan rasa penasaran. Semua orang terlihat sangat gembira. Saat tiba di tujuan, tempat itu penuh dengan pekerja. Huang Chong sedang memimpin mereka membangun sesuatu. Ia tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kakaknya memberitahu bahwa ia tak perlu lagi bermain air di lembah. Semua orang menuangkan air ke depan mereka. Xiao Qiang sepertinya mengerti apa yang sedang dibangun. Sebuah danau pribadi khusus untuknya. Melihat tuan muda datang, semua orang mengerumuninya. Jelas-jelas mereka bekerja keras karenanya. Tapi semua orang menatapnya dengan gembira. Saat itu, Huang Chong juga menyadari kedatangan tuan muda. Tapi ketika melihat pelayan nona muda, ia langsung mengubah sikapnya. Xiao Qiang bertanya apa pekerjaan ayahnya. Huang Chong memberitahu Xiao Qiang bahwa ayahnya adalah seorang sarjana yang dihormati. Setiap kali terjadi kelaparan, ayahnya akan membagikan bantuan kepada orang-orang di sini. Artinya, ayahnya sangat kaya. Setelah itu, Xiao Qiang datang ke sana setiap hari. Ia sudah bisa mengatur napas di dalam air. Selama 1 jam, ia meminta Huang Chong untuk membawakan barang yang sudah disiapkan. Ternyata itu adalah batu yang dirantai.
Ia tahu jika bencana itu tidak terjadi, ia akan hidup nyaman selamanya. Tapi itu hanya angan-angan. Jika sumber kejahatan tidak dihilangkan, semuanya akan sia-sia. Jadi ia harus cepat memulihkan ilmu bela dirinya. Tapi dengan tubuh seperti ini, berlatih ilmu dalam sekarang sudah terlambat. Ia bahkan tidak bisa duduk bersila. Untungnya, gurunya menciptakan sebuah metode, yaitu metode jantung rohani, menggunakan jantung sebagai pengganti dantian dan pembuluh darah sebagai pengganti jalur qi. Dengan menjalankan inti dari metode tersebut, ia bisa merasakan aliran air dengan mudah. Setelah menjalankan metode tersebut beberapa kali, Xiao Qiang sudah terbiasa dengan rasanya. Ia ingin mencoba jurus tinju yang pernah dipelajarinya, yang bisa menghancurkan prasasti batu dari jarak 100 langkah. Jurus tinju terkuat Shaolin, tinju 100 langkah dewa. Permukaan danau yang tenang mulai beriak. Ada jurus langkah seperti orang mabuk, bernama 8 dewa mabuk. Ada jurus tinju terkuat Shaolin, bernama tinju 100 langkah dewa. Beberapa jurus hebat ini dikeluarkan oleh seorang remaja yang bahkan kesulitan berjalan. Saat sedang berpikir, tuan muda muncul dari permukaan air dan memintanya menyiapkan segalanya. Huang Chong kembali menggiring semua babi kecil. Xiao Qiang ingin memeriksa hasil latihannya selama sebulan ini. Ia berusaha keras. Jika gagal, maka tak ada cara lain. Ia hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Saat jarum berhenti di tengah, Xiao Qiang meneteskan air mata haru. Berat badannya akhirnya turun. Ia berterima kasih pada Huang Chong yang selalu setia menemaninya. Huang Chong juga berkata bahwa pelayan di rumah akhirnya tak perlu lagi menambal bajunya. Para kuli pikul akhirnya bisa beristirahat. Dan ada rumor yang beredar bahwa tuan muda, karena gemuk, mungkin anak pungut. Semua orang juga tahu bahwa pertunangannya dibatalkan karena kegemukannya. Mendengar ini, Xiao Qiang tidak tahan lagi dengan ucapan Huang Chong. Melihat ini, Huang Chong teringat tuan besar membutuhkannya. Dia harus segera menghadap. Xiao Qiang yang tertinggal masih merasa tidak puas. Jika ingin mendahului orang lain, dibutuhkan benda spiritual. Ramuan spiritual Tongzi Shen adalah pilihan yang bagus. 5 bulan lagi akan muncul di Gunung Huang, Anhui. Alangkah baiknya jika dia memiliki ramuan spiritual untuk membantunya. Melihat itu adalah suplemen, Xiao Qiang langsung merebut dan meminumnya. Lalu pergi dari tempat itu sambil membawa mangkuk. Dia ingin menyerapnya secepat mungkin sebelum obatnya dicerna. Tak disangka, suplemen kakek penuh dengan energi spiritual. Meskipun penyerapannya lambat, energi itu perlahan berkumpul. Hari-hari berikutnya, Xiao Qiang selalu meminum suplemen, tanpa henti meningkatkan latihan fisiknya. Begitulah selama 2 bulan. Kekuatannya sekarang bisa mengguncang seluruh danau. Kekuatan ini mengejutkan Huang Chong. Dia tidak menyangka orang yang angkuh itu bisa mencapai tingkat ini. Seseorang bertanya pada Huang Chong siapa yang dia maksud. Dia ingin tahu siapa yang angkuh. Dia ingin Huang Chong mengulanginya secara lengkap. Kepala pelayan Le buru-buru menyuruh orang mengurung Huang Chong di gudang kayu. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk Huang Chong. Huang Chong juga tahu niat baik kepala pelayan. Kemudian, tuan besar bertanya pada kepala pelayan apakah dia melihat kekuatan itu. Putranya bisa mendorong air danau dengan satu telapak tangan. Dia juga harus melakukan sesuatu. Dia memerintahkan seseorang menyiapkan alat tulis untuk menulis surat ke istana. Beberapa hari kemudian, ayah Xiao Qiang membawakannya sesuatu. Sebuah buku rahasia berjudul Buku Dewa Qiankun. Melihat ini, Xiao Qiang tidak mengerti maksud ayahnya. Ayahnya memberitahunya bahwa ini adalah teknik bela diri yang dipilih kaisar untuknya. Xiao Qiang tidak menyangka ayahnya memiliki kekuatan seperti itu. Melihat putranya menyukai bela diri, dia memutuskan untuk meminta bantuan kaisar dan membayar mahal menantu laki-lakinya untuk menjadi guru putranya. Xiao Qiang tahu bahwa mengatakan yang sebenarnya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia akan memanfaatkan nama kakak iparnya dan mengatakan bahwa dia belajar darinya. Memikirkan hal ini, dia langsung berlutut dan memberi hormat sebagai murid. 10 hari berikutnya, kakak iparnya mengajarkan Xiao Qiang serangkaian jurus tinju dasar. Tapi dia tidak tertarik mempelajari jurus anak-anak ini. Dia berharap kakak iparnya bisa melewati tahap pemula. Tapi dia diberitahu bahwa dia terlalu bodoh. Mendengar ini, Xiao Qiang merasa telah membuang 10 hari. Lihat siapa yang sebenarnya bodoh. Mendengar ini, kakak iparnya tertawa terbahak-bahak. Dalam hati, dia berkata bahwa dia dulunya dikenal sebagai salah satu dari 7 naga Hubei. Xiao Qiang merasa dia hanya berlagak. Kakak iparnya yang marah langsung menyegel energi dalamnya. Dia akan bertanding dengan Xiao Qiang dalam kondisi yang sama. Tapi ini masih sedikit merugikan Xiao Qiang. Dia mengikat lengan kanannya, membiarkan Xiao Qiang menyerang duluan. Melihat ini,
Xiao Qiang tidak banyak bicara dan langsung mendekati kakak iparnya. Kakak iparnya tidak menyangka dia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Saat dia berpikir, pukulan berikutnya sudah datang. Dia tidak bisa mengelak dan pinggangnya. Dia harus mengakui bahwa Xiao Qiang cukup berbakat. Tapi Xiao Qiang tidak ingin berhenti di situ. Dia ingin memberinya pelajaran. Saat ini, Huang Chong telah dihukum untuk menjaga gerbang. Xiao Qiang, yang kebetulan lewat, merasa hukuman untuknya terlalu ringan. Huang Chong bingung karena seharusnya tuan muda sedang berlatih saat ini. Xiao Qiang menjelaskan bahwa kakak perempuannya ada urusan dan tidak bisa mengajarinya. Di sisi lain, kakak perempuannya mengetahui bahwa Xiao Qiang telah menekan kakak iparnya. Bakat adiknya sungguh membuatnya kagum. Kemudian, dia menyuruh Wen Fu untuk beristirahat dan meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Wen Fu sendirian merenungkan hidupnya. Di luar Kabupaten Anping, sebuah kereta kuda melaju kencang. Kusir memberitahu tuannya bahwa mereka telah sampai. Seseorang di dalam kereta berkata, tak disangka mereka datang sendiri. Orang lain berkata, karena Tuan Yu telah memintanya, maka mereka harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Sementara itu, Kabupaten Anping tampak makmur. Ini pertama kalinya Xiao Qiang pergi ke jalan sendirian dengan tubuh ini. Dalam ingatannya, dunia dipenuhi dengan penderitaan. Karena dia telah datang ke sini, dia harus menyelamatkan dunia ini. Saat itu, orang-orang yang lewat juga melihat Xiao Qiang. Mereka tak menyangka tuan muda benar-benar bisa berjalan. Dan bahkan berjalan sendirian. Semua orang memberikan hadiah kepadanya. Dia tidak mengerti mengapa semua orang memberinya hadiah. Padahal dia hanya ingin berjalan-jalan. Tiba-tiba, Xiao Qiang merasakan sesuatu. Dia pikir itu hanya perasaannya saja. Ternyata ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Orang misterius itu tidak menyangka Xiao Qiang bisa berjalan secepat ini. Saat dia ingin mengamatinya lebih lanjut, Xiao Qiang sudah berada di dekatnya. Secara refleks, dia menyerang Xiao Qiang. Pukulannya langsung menerbangkan Xiao Qiang. Kemudian orang misterius itu menghilang di atas atap. Sementara itu, Xiao Qiang sudah bangun dan mencari orang itu. Dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di Kabupaten Anping. Sepertinya dia harus pergi ke Mabang untuk mengumpulkan informasi. Mereka mendirikan organisasi mereka di bawah tembok. Baik burung di langit maupun tikus di tanah. Tidak ada yang luput dari penglihatan dan pendengaran mereka. Inilah Mabang, sekte yang ada di mana-mana. Tetapi seluruh Kabupaten Anping tidak melihat jejak mereka. Xiao Qiang telah mencari ke semua tempat yang mungkin. Dia tidak mengerti mengapa tidak ada pengemis satupun. Xiao Qiang hanya bisa bertanya pada orang yang lewat mengapa tidak ada pengemis. Tetapi dia diberitahu bahwa ayahnya telah menyediakan tempat tinggal bagi semua gelandangan. Karena tidak ada pengemis, dia tidak bisa mendapatkan informasi. Orang yang lewat memberitahu tuan muda jika ingin mencari pengemis. Ada satu tempat yang bisa dicari. Saat ini, di rumah Xiao Qiang, ayah dan kakak perempuannya sedang membicarakannya. Melihat Xiao Qiang begitu luar biasa, ayahnya ingin mengirimnya ke istana. Tetapi kakak perempuannya merasa itu masih terlalu dini. Lagi pula, keluarga Nangong baru saja memutuskan pertunangan. Nangong Hui hanya fokus pada seni bela diri dan tidak ingin menikah. Ayahnya sebenarnya juga tahu itu. Tetapi jika dia tidak melakukan sesuatu untuk putranya, dia merasa bersalah pada ibu mereka. Target orang-orang itu sebenarnya adalah dirinya. Di sisi lain, kereta kuda telah memasuki Kabupaten Anping. Jadi, mereka datang ke sini untuk mencari alasan untuk menolaknya lagi. Pertama, mereka harus menemukan alasan yang tepat untuk memutuskan pertunangan. Orang yang berbicara adalah kepala keluarga Nangong, Nangong Hansui. Kemudian mereka menemukan Mabang. Pihak lain tahu betul tujuan mereka datang ke sini, yaitu untuk mendapatkan informasi untuk menolak lamaran pernikahan. Tetapi informasi ini dijaga ketat dan tidak boleh dijual. Pria itu menyatakan protes keras. Orang Mabang berkata bahwa bagaimanapun juga itu adalah keluarga Yu. Jika tersebar, konsekuensinya akan sangat serius. Mendengar itu, kepala keluarga Nangong melepas cincinnya. Pemilik cincin kaisar akan mendapatkan perlindungan dari keluarga Nangong. Saat ini, Xiao Qiang juga datang ke tempat itu. Dia tak menyangka, Sekte Wan berada di tempat semewah ini. Penjaga menghentikan pria gemuk itu saat dia datang. Xiao Qiang ingin memberi pelajaran pada pria itu karena kata-katanya kasar. Tapi dia tak ingin menimbulkan masalah dan meminta pria itu bicara baik-baik. Setelah itu, dia mengabaikan pria itu dan langsung menuju pintu. Tanpa diduga, pria itu langsung menyerangnya dengan pedang. Dan kembali mengejek badannya. Ini benar-benar membuat Xiao Qiang marah. Di lantai atas, orang-orang Sekte Wan melihat keluarga Nangong begitu teguh. Mereka memberikan informasi tentang Xiao Qiang sejak lahir. Pemimpin klan berjanji akan merahasiakannya. Mendengar itu, orang Sekte Wan merasa lega dan membiarkannya menonton. Saat itu, suara keributan di luar mengejutkan mereka berdua. Pria itu pergi ke jendela dan melihat bawahannya. Dengan wajah lebam, marah, pria itu menodongkan pedangnya ke leher Xiao Qiang.
Ini adalah peringatan terakhirnya untuk Xiao Qiang. Xiao Qiang berkata bahwa itu memang kata-kata terakhir yang bisa dia ucapkan. Lain kali seseorang menyuruhnya minggir, dia harus menurut. Di sebuah ruangan, orang yang mengawasi Xiao Qiang muncul. Pria itu berlatih pedang ribuan kali setiap hari melawan arus. Karena gurunya berharap dia cepat berbakat. Kebahagiaan terbesar sang guru adalah melihat kemajuan muridnya. Jadi kebahagiaan setiap hari adalah melatih muridnya. Dan hari ini, guru dari kehidupan sebelumnya muncul di hadapan Xiao Qiang. Belum lama ini, Xiao Qiang dihentikan saat mengumpulkan informasi. Karena pria itu menghinanya dengan kata-kata kasar. Dia harus memberi pelajaran pada pria itu untuk tuannya. Tuannya mungkin akan berterima kasih padanya. Tiba-tiba seseorang turun dari langit dan memisahkan mereka. Lalu langsung menyerang Xiao Qiang. Xiao Qiang merasa familiar dengan orang ini. Tapi yang lebih penting adalah menangkis serangan ini dulu. Tinju ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Kondisi tubuhnya saat ini tidak bisa menahannya. Dia harus memutar arah kekuatan ini untuk menetralkannya. Tapi Xiao Qiang melebih-lebihkan kondisinya sendiri. Saat dia hampir menyerah, dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Itu adalah salah satu gurunya dari kehidupan sebelumnya. Guru jahat yang suka menyiksanya. Dia tak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia tak akan melepaskannya. Saat pria itu melangkah menuju Xiao Qiang, penduduk desa berdiri di depan Xiao Qiang. Dan Xiao Qiang pingsan. Kepala keluarga Nangong dan Sekte Wan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Orang Sekte Wan langsung mengenali Tuan Muda Yu. Dia segera memeriksa lukanya, dan bertanya siapa yang melukainya. Semua orang melihat ke arah keluarga Nangong. Pria itu dengan cepat meminta bantuan pada kepala keluarga. Setelah Xiao Qiang dibawa pulang, Tuan Yu mengetahui kejadian ini. Orang Sekte Kiao buru-buru menjelaskan bahwa ini semua ulah keluarga Nangong. Tuan Yu berkata, jika bukan karena dia putra keluarga Nangong, dia pasti sudah memenggal kepalanya hari ini. Orang Sekte Kiao buru-buru mengirim pesan pada kepala keluarga Nangong. Penyuruhnya segera meminta maaf pada keluarga Yu. Tuan Yu adalah mantan penasihat militer kaisar. Saat itu, Tuan Yu meminta menantunya menyiapkan kereta untuk ke istana. Mendengar itu, kepala keluarga Nangong langsung berlutut dan meminta maaf. Dia mengatakan itu semua kesalahpahaman dan tidak akan terjadi lagi. Tuan Yu berkata bahwa Xiao Qiang sedang sekarat. Xiao Qiang mendengar seseorang memanggilnya dan langsung keluar kamar. Melihat itu, semua orang terkejut. Pelayan telah menata rambut tuan muda dengan gaya yang lucu. Sang ayah segera menanyakan kondisi putranya. Xiao Qiang mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia kemudian maju dan memberi hormat kepada kepala keluarga, memanggilnya kakak. Xiao Qiang tahu bahwa menurut silsilah keluarga, ia dan kepala keluarga adalah satu generasi. Sedangkan gurunya di kehidupan sebelumnya adalah generasi di bawahnya. Seharusnya, ia adalah paman dari kepala keluarga. Ia sudah lama menunggu hari ini. Siksaan yang diterimanya di kehidupan sebelumnya akan ia balas. Gurunya di kehidupan sebelumnya dikenal sebagai Raja Pedang, Namong Cheng. Di mata Xiao Qiang, gurunya itu orang gila. Bahkan jika Xiao Qiang menyerah, gurunya tidak akan berhenti mengajar. Xiao Qiang masih mengingat kenangan mengerikan itu. Ia memiliki 6 guru yang lucu dan ahli bela diri. Untuk menyelamatkan bakat bela dirinya, mereka mengirimnya kembali ke masa lalu. Mereka berharap ia bisa membunuh akar dari semua kejahatan sejak dini. Tetapi sebelum itu, ia menerima pelatihan yang sangat keras. Setelah kembali ke masa lalu, ia tidak melupakan kebaikan guru-gurunya. Ia akan menjadikan guru-gurunya dari masa lalu sebagai muridnya satu persatu. Yang pertama adalah Namong Cheng dari keluarga Nangong. Tapi yang terpenting sekarang adalah mendapatkan ramuan obat sebelum akar dari semua kejahatan muncul. Untuk mendapatkan ramuan itu, ia harus menurunkan berat badannya. Jadi, Xiao Qiang berlatih lagi dengan Huang Chong di tepi danau. Ketika kakaknya tahu Xiao Qiang berlatih bela diri untuk memasuki dunia persilatan, ia segera datang bersama kekasih Huang Chong untuk menghentikannya. Ibu mereka meninggal karena orang-orang dari dunia persilatan. Xiao Qiang berkata, ia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Kakaknya tahu adiknya sudah dewasa. Ia masih menganggap adiknya sebagai anak kecil. Xiao Qiang tidak pernah merasakan kasih sayang seperti ini. Karena keluarganya meninggal saat ia masih kecil. Jadi di kehidupan ini, ia tidak akan membiarkan keluarganya terluka. Akhirnya tiba saatnya ramuan obat akan muncul. Dan Xiao Qiang berhasil menurunkan berat badannya. Setelah kurus, ia sudah siap. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia akan pergi ke Gunung Huang untuk melihat salju. Sekaligus mengunjungi kerabatnya di keluarga Nangong. Ia tahu ayahnya pasti akan menentang. Tapi itu tidak akan menghentikannya pergi. Ia berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan kembali dengan selamat. Setelah kembali ke kamarnya, Xiao Qiang mulai berkemas. Ia harus pergi diam-diam untuk menghindari masalah. Tapi penjaga di luar pintunya sudah menunggunya. Huang Chong memberitahu Xiao Qiang bahwa itu adalah rombongan perjalanan yang disiapkan ayahnya. Xiao Qiang tidak bisa membiarkan mereka mengikutinya.
Mendapatkan ramuan obat itu harus dilakukan secara rahasia. Keluarganya tidak akan mengerti tujuannya. Xiao Qiang tiba-tiba teringat ramuan obat itu. Ketika tabib merawatnya, ia memberinya sebotol obat untuk perlindungan diri, untuk melumpuhkan musuh dan membuat mereka pingsan. Ia kemudian memberitahu Huang Chong bahwa ia tidak akan pergi hari ini. Ia ingin berterima kasih kepada Huang Chong atas bantuannya selama ini. Kakaknya tahu adiknya akan kabur malam ini. Ia menyuruh penjaga untuk tidak menemaninya dan menunggu. Penjaga itu sebenarnya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada tuan mudanya yang lucu. Tapi nona muda pasti ingin bicara berdua, jadi ia membiarkan nona muda menunggu sendirian. Tidak lama kemudian, Xiao Qiang keluar dari kamarnya. Huang Chong sudah terkapar tak sadarkan diri. Obat tabib itu memang manjur. Setelah keluar, kakaknya marah karena ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Xiao Qiang tidak menyangka akan dicegat kakaknya. Tapi kakaknya memeluk Xiao Qiang dan memintanya untuk berhati-hati. Jika ada masalah, ia harus pulang. Ia dan ayahnya akan selalu menunggunya di rumah. Xiao Qiang mengangguk dalam diam. Kemudian, kakak perempuannya memberikan kuda hadiah dari kaisar kepada Xiao Qiang. Xiao Qiang merasakan kehangatan keluarga di sana. Namun, dia harus memusnahkan sumber kejahatan agar keluarganya aman. Di sebuah aula besar, semua orang mengetahui keberadaan Ginseng Tongxi. Mereka pun memulai perjalanan mencari obat tersebut. Ada sebuah batu di Gunung Huang yang memancarkan cahaya merah saat matahari terbenam. Di sanalah Ginseng Tongxi muncul. Namun, tempat itu kini telah dikuasai oleh sekelompok perampok gunung. Untuk mendapatkan tanaman obat ajaib itu lebih dulu, Xiao Qiang tiba di kaki Gunung Huang lebih awal. Dia mengikuti seorang penduduk desa masuk ke dalam gunung. Meskipun menemukan batu yang bercahaya, dia tidak menemukan jejak tanaman obat tersebut. Xiao Qiang berterima kasih kepada penduduk desa yang telah menuntunnya. Dia harus mengambil risiko masuk ke wilayah perampok untuk mencarinya. Sesampainya di markas perampok, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Dia bisa merasakan jika tanaman obat itu berada dalam radius 10 meter darinya. Saat memeriksa, dia menemukan sesuatu yang aneh. Para perampok sedang menyiksa seorang wanita. Xiao Qiang sangat marah melihatnya, tapi dia harus menahan diri. Gurunya pernah berpesan, jangan ikut campur sebelum kekuatannya pulih. Semua itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi dunia persilatan. Dia hanya bisa menenangkan dirinya dan mencari tanaman obat terlebih dahulu. Namun, mendengar tangisan anak dan permohonan wanita itu, dia tidak tahan lagi. Dalam kemarahannya, dia mengalahkan para perampok dengan satu serangan. Namun, dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan terciprat darah ke seluruh tubuhnya. Penampilannya membuat wanita itu ketakutan. Xiao Qiang segera mendekat dan menenangkannya. Dia tidak ingin menarik perhatian lebih banyak perampok. Saat memasuki rumah, dia menemukan lebih banyak orang. Ternyata mereka adalah penduduk desa yang ditangkap oleh para perampok. Tanpa kekuatan sihir, Xiao Qiang hanya bisa membantu mereka melarikan diri. Dia menyuruh mereka menunggu sinyal darinya. Dia akan mencoba mengulur waktu para perampok agar penduduk desa punya waktu untuk kabur. Kemudian Xiao Qiang pergi ke sebuah menara tinggi. Dia harus membuat suara yang cukup keras untuk menarik perhatian musuh. Melihat itu, para penduduk desa tahu bahwa itu adalah sinyal. Mereka segera melarikan diri. Di sisi lain, Xiao Qiang terus membakar rumah-rumah untuk mengalihkan perhatian para perampok ke arah yang berlawanan. Agar tidak tertangkap, dia menggunakan banyak tenaga dalamnya. Perlahan-lahan, tenaga dalamnya mulai habis. Saat itu, seseorang memukulnya hingga terpental. Ternyata itu adalah pemimpin perampok yang datang bersama anak buahnya. Xiao Qiang tahu bahwa orang di hadapannya memiliki ilmu bela diri. Dia harus mencari cara untuk melarikan diri. Pemimpin perampok itu justru mengagumi keberanian Xiao Qiang. Dia sedang membutuhkan orang dan bertanya pada Xiao Qiang apakah dia mau bekerja untuknya. Mendengar itu, Xiao Qiang mendapat ide. Dia duduk di tanah dan mulai menyerap energi spiritual. Dia berpura-pura bertanya apa keuntungannya jika bergabung. Padahal dia sedang memulihkan tenaga dalamnya. Saat berbicara, Xiao Qiang telah memulihkan tenaga dalamnya cukup untuk melarikan diri. Dia langsung menolak tawaran perampok itu. Sang pemimpin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao Qiang. Saat dikepung, dia hanya bisa terus menghindar. Namun, akhirnya dia terkena pukulan dan terpental. Menghadapi lawan yang seperti serigala, Xiao Qiang tahu dia tidak bisa menang. Dia hanya bisa menggunakan jurus mabuk 8 dewa untuk menghindar. Lalu dia melompat dari tebing untuk melarikan diri. Dia tahu ada sungai di bawah. Selama dia bisa mengurangi benturan, dia mungkin bisa selamat. Dia hanya bisa berharap sungai itu cukup dalam. Saat Xiao Qiang mengira dia telah berhenti, dia malah tersedot pusaran air.